Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di renungan pagi, yaitu bersama saya Zulmia dengan topik pendidikan bahasa. Subtopik kita hubungan Quran dan bahasa asing. Quran surat Al-Hujurat ayat 13, penciptaan manusia laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Mempelajari bahasa asing adalah sunnatullah atau hukum alam. Manfaat belajar bahasa asing disebabkan dunia sudah menetapkan bahwa di era globalisasi kita dituntut untuk belajar bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Untuk menunjang pendidikan, gunanya adalah untuk menunjang pendidikan, membangun komunikasi antar manusia, dan mempelajari sumber ilmu yang bersumber dari negara lain. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sangat dibutuhkan sebagai alat komunikasi, yaitu di bidang misalnya di bidang pekerjaan, di bidang dunia usaha, di bidang industri. Dalam komunikasi lisan, Harmer, seorang peneliti yang bernama Harmer 1991, kesimpulannya adalah bahasa Inggris paling banyak dipelajari di seluruh dunia. Nah, itulah tadi tentang topik kita hubungan Quran dan bahasa asing. Jadi bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional, hukumnya adalah sunnatullah, yaitu hukum alam ya. Nah, saya mencoba untuk melihat dari Quran surat Al-Hujurat ini, yaitu tentang manusia diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Kalau kita saling mengenal, maksudnya di sini pasti kita akan mempelajari bahasa mereka kan. Nah, bahasa mereka baru kita kenal, itu maksudnya ya. Agar saling mengenal harus maksudnya belajar bahasa lain itu penting. Kemudian Quran surat Al-Hujurat ini yaitu menerangkan juga tentang, kalau saya tengok ini, bertakwa. Orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Maksudnya di sini diartikan bahwa boleh kita mengenal bahasa siapapun, boleh kita mempelajari bahasa siapapun, tetapi bukan mempelajari budayanya. Kita tetaplah dengan agama kita, dengan cara kita, yaitu orang yang mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Tetaplah kita, jangan pula kita berbahasa Inggris kita tapi bajunya kita nampak ketiak, maksudnya gitu ya. Jadi kan maksudnya gitu, tetaplah kita menutup aurat kita walaupun kita jago kali beberapa bahasa kita kuasai, maksudnya itu ya. Orang yang mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian saya tengok lagi di sini, bahasa asing adalah sunnatullah. Maksudnya di sini sunnatullah itu adalah hukum alam. Hukum alam itu artinya yang kita butuhkan untuk dunia. Tapi kalau bukan untuk akhirat ya, untuk dunia. Jadi kalau kebanyakan orang salah paham ya, kalau untuk dunia ngapa dipelajari. Nah, jadi enggak gitu ya. Jadi bahasa ini memang ada menurut ayat-ayat suci Al-Quran itu kita saling mengenal dengan bahasa, itu maksudnya ya. Kemudian saya garis bawah di sini hukum alam, kemudian sebagai membangun komunikasi antar manusia. Jadi gunanya adalah untuk membangun komunikasi antar manusia. Komunikasi ya, jadi jangan asal dipelajari, nggak bisa bicara kita. Nah, jadi kita mempelajari conversationnya ya. Cara mempelajari conversationnya itu yaitu kalau kita udah sering-sering belajar composition, kita tengoklah artinya, pronunciation-nya ya. Nah, itu kita pelajari jika kita sudah mengetahui seluruh grammar, seluruh kata-kata di dalam bahasa Inggris. Kita mempelajari conversation-nya. Kenapa? Karena dibutuhkan adalah dalam komunikasi lisan ya, dalam pekerjaan, dunia usaha, industri, yang sangat dipentingkan kita dapat berkomunikasi. Nah, itu tadi ya. Menurut Hammer, bahasa Inggris paling banyak dipelajari di seluruh dunia. Jadi kalau kita mau kerja pun kita kemana aja, kalau kita sudah bisa bahasa Inggris kan bisalah kita kerja kemana saja.
Kemudian kalau kita mau belajar sesuatu ilmu, kalau kita mampu berbahasa Inggris, kita bisa beli buku ya, buku-buku tentang yang buku-buku berbahasa Inggris yang sumber-sumber buku itu adalah tentang ilmu, itu maksudnya ya. Nah demikianlah, semoga ada manfaatnya. Adapun kesalahan-kesalahan mungkin dari kata-kata saya, yang benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.